Kita sering banget kan nganggap buku pelajaran anak-anak itu ya cuma alat buat ngapalin fakta aja. Tapi gimana kalau kita coba lihat buku itu sebagai sebuah cerita? Sebuah kisah petualangan tentang belajar itu sendiri. Coba deh, bayangin sejenak. Beda banget sama buku pelajaran kita zaman dulu yang mungkin rasanya kaku, penuh rumus. Gimana kalau setiap babnya itu malah jadi dunia baru yang seru buat dijelajahi? Nah, itu dia pertanyaan utama yang bakal kita kulik bareng-bareng kali ini. Dan pemandu kita dalam penjelajahan ini adalah sebuah buku matematika untuk kelas 3 SD di Indonesia. Coba deh lihat sampulnya. Bukan cuma angka sama grafik kan? Ada ilustrasi anak-anak yang lagi asyik berpetualang. Ini tuh bukan sekedar buku, ini semacam undangan buat ikut sebuah perjalanan. Oke, yuk kita selami lebih dalam. Biar kita paham apa sih yang bikin buku ini unik, kita harus tahu dulu kalau ini bukan sekedar kumpulan soal. Buku ini adalah bagian dari sebuah filosofi pendidikan yang jauh lebih besar. Yap, buku ini adalah produk dari kurikulum Merdeka. Para penulisnya sendiri bahkan menyebut buku ini sebagai dokumen hidup, yang artinya bakal terus diperbaiki dan diupdate. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang fokusnya ke siswa dan yang pasti relevan dengan zaman. Jadi, gimana caranya buku ini mengubah matematika dari sesuatu yang abstrak jadi terasa nyata? Nah, kita lihat yuk metode intinya. Dimulai dari cara buku ini nyambungin angka dengan kehidupan sehari-hari seorang anak. Perhatiin deh, gimana tiap bab dibuka dengan skenario yang akrab banget. Bukan cuma bab 1 angka, tapi langsung ada adegan di perkemahan pramuka. Bukan bab 4 geometri, tapi pemandangan di sebuah persimpangan jalan. Jadi matematika itu langsung ditempatkan dalam konteks dunianya anak-anak. Coba kita lihat contoh spesifik yang ini. Angka 671 meter itu bukan sekedar angka yang melayang-layang entah di mana. Itu adalah jarak yang harus ditempuh seorang tokoh bernama Meltia buat sampai ke sekolahnya. Seketika, angka itu jadi punya makna, punya tujuan, dan jadi bagian dari sebuah narasi kecil. Wah, ini cara yang cerdas banget buat bikin data jadi relevan. Selanjutnya, kita lihat yuk gimana buku ini ngebangun pemahaman selapis demi selapis, mulai dari benda konkret yang bisa dipegang sampai ke ide-ide yang abstrak. Ini adalah fondasi yang penting banget dalam belajar matematika. Konsep nilai tempat itu kan bisa abstrak banget ya buat anak-anak. Nah, apa yang buku ini lakukan? Buku ini membuatnya jadi terlihat. Dimulai dengan satu balok satuan. Lalu buku ini nunjukin kalau 10 satuan ini, kalau digabung, jadilah satu batang puluhan. Dan 10 batang puluhan bisa membentuk satu lempengan ratusan. Jadi poin kuncinya adalah siswa itu bisa melihat gimana angka 111 itu terbentuk, bukan cuma ngebayangin. Filosofi buku ini nggak berhenti di cara penyajian materinya aja loh. Buku ini secara aktif ngajak siswa untuk jadi partisipan, bukan penonton pasif. Mereka itu ibarat detektif yang lagi mecahin masalah. Di dalam kata pengantarnya, penulisnya secara eksplisit nyebutin kalau model pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Ini adalah perubahan besar dari sekedar menghafal rumus, tujuannya adalah supaya siswa belajar cara berpikir, bukan cuma apa yang harus dipikirkan. Contohnya nih, bagian ayo berpikir, ini nggak nanya berapa sisa telur, tapi tuliskan kemungkinan banyaknya telur mula-mula dan banyaknya telur yang terjual. Pertanyaan kayak gini kan mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Jawabannya bisa lebih dari satu. Yang paling penting adalah proses penalarannya. Dan pendekatan aktif kayak gini tuh dijalin di seluruh bagian buku. Ada bagian untuk mengingat lagi pelajaran sebelumnya, mengamati masalah di sekitar, melakukan aktivitas langsung, berlatih, dan yang paling penting, ada bagian untuk refleksi diri. Jadi ini semacam siklus belajar yang lengkap. Nah, sekarang kita sampai ke inti dari petualangan ini. Ternyata, tujuan akhir dari buku ini jauh melampaui sekedar ngajarin penjumlahan dan pengurangan loh. Kutipan langsung dari kata pengantar buku ini ngungkapin misi yang sebenarnya. Ini bukan cuma tentang angka, ini tentang meningkatkan literasi, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi, dan membangun koneksi antara ruang kelas dengan dunia nyata. Para penulis juga bilang kalau mereka optimis buku ini bakal menjembatani adanya miskonsepsi. Ini nunjukin kesadaran yang dalam banget bahwa ngajarin sesuatu dengan benar dari awal itu jauh lebih baik daripada harus benerin kesalahpahaman di kemudian hari. Jadi setiap contoh, setiap ilustrasi itu dirancang dengan tujuan ini. Jadi sepanjang tahun itu, siswa diajak dalam sebuah ekspedisi. Mereka mulai dengan memahami bilangan, lalu belajar bahasanya matematika, mengukur dunia di sekitar mereka, menjelajahi bentuk-bentuk, dan akhirnya belajar gimana cara menyajikan data yang mereka temukan.
Ini beneran sebuah petualangan pengetahuan. Nah, setelah kita bedah buku ini, kita jadi kembali ke pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya tujuan belajar itu apa sih? Cuma buat dapatin jawaban yang benar? Atau untuk ngembangin rasa ingin tahu, kemampuan memecahkan masalah, dan melihat hubungan antara berbagai ide? Buku ini kayaknya memilih yang kedua. Dan itu ninggalin kita dengan sebuah pemikiran, mungkin setiap mata pelajaran bisa jadi sebuah petualangan ya.